Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini guys, aku mau buat konten baca buku sih. Jadi kali ini aku akan baca buku 1001 Wajah Manusia di Padang Mahsyar. Ini bukunya ya guys ya, kalian bisa beli kalau kalian memang mau baca. Tapi kalau kalian gak mau baca, mau dengerin aja, yuk kita baca sama-sama. Aku yang baca, kalian yang dengerin, oke? Tapi sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa dulu untuk subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi buat kontennya. Wajah seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar. Manusia datang tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun yang menempel di badan mereka. Dan dalam keadaan belum dihitan, matahari didekatkan berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Keringat mereka bercucuran deras sesuai dengan kadar dosanya. Mereka berdiam diri di tempat tanpa gerak, tanpa suara selama 50.000 tahun untuk menunggu keputusan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah menyampaikan khutbah dengan berdiri, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menghadap Allah tanpa alas kaki, tanpa memakai selembar kain pun, dan dalam keadaan belum dihitan. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana kami memulainya pada hari pertama penciptaan, demikian pula kami akan mengembalikannya. Dan sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diberi pakaian pada hari kiamat kelak adalah Nabi Ibrahim. Meski demikian, gak ada seorang pun yang mempunyai keinginan dan kesempatan untuk melihat aurat orang lain, karena masing-masing orang sibuk menghadapi urusannya sendiri. Setiap orang sibuk untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Masing-masing menunggu giliran untuk diadili, dihitung amal-amal dan dosa-dosanya, dan menerima buku catatan amalnya untuk ditimbang. Baru setelah itu akan jelas sudah nasibnya, akan masuk surga atau terlempar ke dalam neraka. Padahal tempat berpijak setiap orang pada saat itu sangat sempit. Hanya cukup untuk berpijaknya kedua telapak kaki mereka dan gak bisa bergeser ke sana maupun kemari sampai mendapatkan keputusan. Setelah semua makhluk hidup dibangkitkan dari alam kubur, mereka digiring menuju ke padang mahsyar, sebuah tanah datar berwarna putih yang gak ada sedikit pun padanya gundukan semacam gunung atau cekukan seperti danau kering. Semuanya rata. Di tempat inilah seluruh manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya semasa di dunia. Inilah bumi yang baru setelah bumi dan langit yang sebelumnya udah dihancurin sama Allah. Keadaan manusia saat dikumpulkan ke dalam padang mahsyar sangat beragam, tergantung tingkat keimanan dan amal soleh mereka semasa hidup di dunia. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa dengan penuh kemuliaan. Mereka akan diperlakukan baik seperti seorang raja. Sedangkan orang-orang Islam yang banyak berbuat dosa dan orang-orang kafir akan dikumpulkan dalam keadaan wajah yang biru dan bermuram durja. Allah berfirman, pada hari itu ditiupkanlah sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Adapun orang-orang kafir, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan hina, diseret atas mukanya dalam keadaan kehausan, buta, tuli, dan juga bisu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang dia disesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pertolongan bagi mereka selain dari dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, akan diseret atas muka mereka dalam keadaan buta bisu. Dan tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu padam, maka akan kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Surah Al-Isra. Kemudian ada lagi surah Furqan. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka,
Mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi orang mukmin yang beramal soleh. Yang pertama adalah orang mukmin yang beruban. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Karena Rasulullah bersabda, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Ibnu Hibban dalam Sahihnya menulis tentang larangan mencabut uban dan keutamaannya. Berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan, dihapuskan satu kesalahan, dan juga baginya akan ditinggikan satu derajat." Yang kedua adalah orang yang memerdekakan budak. Seorang mukmin yang membebaskan budak kelak di hari kiamat akan dilindungi anggota tubuhnya dari api neraka. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang artinya setiap orang yang membebaskan seorang budak muslim, niscaya Allah akan membebaskan anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari api neraka. Kemudian adalah orang yang menahan marah. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang yang bisa menahan amarahnya, bahwa kelak di padang mahsyar akan dipanggil Allah dan disuruh memilih bidadari sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya atau membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Yang keempat adalah muazzin. Para muazin telah meninggikan suara mereka di dunia dengan kalimat tauhid. Maka Allah akan memanjangkan leher mereka di antara seluruh manusia pada hari kiamat supaya terlihat jelas keutamaan dan kedudukan mereka. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa kelak tatkala manusia sudah berdesak-desakan dan ketika keringat sudah membanjiri mereka, bahkan ada yang keringatnya setinggi mulutnya, maka muazin selamat dari semua itu karena lehernya yang panjang. Kemudian ahli Quran. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Ahlu Quran adalah mereka yang mengamalkannya. Meskipun dia belum hafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan, mereka itulah yang dimaksud dengan Ahlul Quran, keluarga Allah serta orang-orang pilihan Allah. Merekalah hamba Allah yang paling istimewa. Adapun orang-orang yang hafal Al-Quran, membaguskan bacaan Qurannya, membaca setiap huruf dengan baik, namun jika dia menyepelekan batasan-batasan yang digariskan Al-Quran, dia bukan termasuk Ahlul Quran, tidak pula termasuk dari orang-orang khususnya Allah. Ada beberapa keutamaan dan kemuliaan yang akan diraih oleh seorang penghafal Quran. Di antaranya, yang pertama, dia akan mendulang pahala yang berlimpah dari membacanya. Yang kedua, akan mendapatkan derajat yang paling tinggi pada hari kiamat kelak dan ditingkatkan yang paling agung. Kemudian akan dipakaikan kepadanya jubah mahkota kemuliaan pada hari kiamat dan akan mendapatkan syafaat dari Quran. Dan karena mereka adalah sebaik-baik makhluk, mereka akan dikumpulkan bersama para sahabat dan selamat dari azab Allah. Ya guys, mungkin nanti akan berlanjut bacanya, tapi untuk sementara itu dulu. Insya Allah nanti besok aku akan upload lagi orang yang senantiasa menjaga wudhu dan masih banyak lagi guys. So jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku tetap bacain banyak buku ke depannya. See you the next video guys. Bye bye. Thank you for watching.